Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pada tahun 2030 mendatang, kebun binatang dan penangkaran hewan jadi rumah terakhir bagi harimau. Yang artinya semua harimau di hutan sudah mengalami kepunahan. Setidaknya itulah prediksi terburuk yang dinyatakan oleh Endangered Species International berdasarkan data dan informasi yang ada. Sebagai tambahan informasi, prediksi dan ramalan adalah dua hal yang mirip tapi berbeda. Prediksi adalah gambaran masa depan berdasarkan perhitungan data. Sementara ramalan biasanya berhubungan dengan hal gaib. Correct me if I'm wrong. Kembali ke topik. Pembahasan kali ini, admin akan coba membedah penyebab dari menurunnya populasi harimau, sehingga diprediksi akan mengalami kepunahan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Jika kita mencari penyebab dari menurunnya populasi harimau, maka jawaban pertama yang paling sering muncul adalah hilangnya habitat alaminya, dan seperti itulah kenyataannya. Dulunya, harimau tersebar luas di kawasan Asia, bahkan sampai ke wilayah Eropa. Dengan adanya hutan yang jadi habitat alami harimau, kehidupan mereka stabil. Seiring berjalannya waktu, jumlah manusia semakin banyak, dan kebutuhan lahan semakin meningkat. Entah untuk mendirikan rumah atau lahan perkebunan. Hutan yang ada harus digerus. Pepohonan yang jadi penyeimbang alam akhirnya ditebangi, menyebabkan berkurangnya habitat harimau. Selain pembukaan lahan, manusia juga mengincar kayu dari hutan. Penebangan pohon terjadi terus-menerus, menyebabkan kondisi hutan jadi kacau. Sebenarnya bukan hanya manusia yang menyebabkan hilangnya hutan. Bencana alam dan faktor alami lain juga berpengaruh, tapi pengaruhnya lebih kecil. Dengan hilangnya hutan yang jadi habitat harimau, kehidupan mereka juga semakin tertekan. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya jadi harimau. Misalnya, kita hidup di desa, lalu datang pengusaha yang membangun pabrik dan perusahaan. Perlahan, lahan di desa semakin sempit dan kondisinya berubah, jadi lebih buruk. Tentu, kehidupan kita juga tidak nyaman. Perlu diketahui, saat ini hanya ada 13 negara yang masih dihuni oleh harimau. India jadi salah satu negara dengan populasi harimau terbanyak. Lalu ada Nepal, Bhutan, Bangladesh, Rusia, Myanmar, China, Thailand, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, dan tentunya Indonesia. Di Indonesia, habitat alami harimau hanya ada di Sumatera. Pasalnya harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan sudah punah. Dan menurut beberapa data yang ada, populasi harimau di penangkaran, entah di Amerika ataupun Eropa, bahkan lebih banyak daripada di habitat alaminya. Dengan sempitnya habitat harimau yang tersisa dan bertambahnya manusia yang hidup di sekitarnya, menyebabkan populasi harimau terus menurun. Menghilangnya habitat alami mereka saja sudah jadi masalah serius. Ditambah, beberapa manusia terlalu terobsesi dengan harimau. Kalau kita kan sekedar mengagumi dan mempelajarinya saja, tapi beberapa orang melakukan lebih. Mereka memburu, membunuh, dan menjadikan harimau sebagai salah satu sumber uang. Beberapa orang memang memelihara harimau, tapi sepertinya itu lebih baik, karena mereka memberikan perawatan yang baik dan makanan yang cukup. Jadi kehidupan harimau terjamin, meski mereka tidak sebebas ketika hidup di habitat alaminya. Nah, masalahnya sebagian lain mengancam si belang. Tujuannya beragam. Mulai dari penjualan ilegal, pengambilan bagian tubuh harimau, mulai dari taringnya, kulitnya, cakarnya, kepalanya, atau bahkan dagingnya. Beberapa bagian tubuh harimau, khususnya bagian kulit yang punya motif indah, punya harga yang mahal. Dan kalau sudah bicara tentang uang, maka manusia bisa saja melakukan sesuatu yang melewati batas.
termasuk memburu, membunuh, dan menjadikan harimau sebagai dagangan yang mahal. Perburuan harimau adalah ancaman nyata karena menyebabkan penurunan populasi yang drastis. Diperkirakan sekitar 100 harimau diburu setiap tahunnya. Dan kalau populasinya tinggal 4.000 ekor, maka ancaman kepunahan jadi semakin nyata. Selain diburu karena faktor ekonomi, beberapa orang juga terpaksa memburu harimau. Alasannya, harimau kadang jadi masalah karena menyerang ternak dan bahkan manusia. Karena dirasa berbahaya, harimau terpaksa diburu. Yah, seperti memakan buah si malakama. Hilangnya habitat dan perburuan yang dilakukan manusia bukan hanya berpengaruh terhadap harimau. Mangsa harimau yang hidup di sekitar sang raja juga terusik, dan akhirnya harus menyingkir. Hal itu menyebabkan harimau kesulitan dalam menemukan mangsa. Seperti yang admin singgung sebelumnya, harimau kadang jadi ancaman bagi manusia. Penyebab para harimau memasuki pemukiman penduduk juga disebabkan karena kebutuhan mangsa. Dengan menghilangnya mangsa di habitatnya, harimau harus mencari mangsa di tempat lain, dan akhirnya harus memburu hewan ternak atau bahkan manusia. Hilangnya mangsa harimau merupakan ancaman nyata, menyebabkan pertumbuhan mereka terganggu, tubuhnya kurus, dan peluang hidup mereka jadi kecil, khususnya keturunan yang masih kecil. Beberapa orang sengaja menyediakan mangsa bagi harimau di hutan. Entah rusa, babi hutan, atau mangsa lain sengaja dilepas liarkan supaya jadi mangsa alami mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik. Harimau seperti kucing lain pada umumnya. Mereka hidup sendiri, menguasai wilayah kekuasaannya masing-masing. Nah, kehidupannya itu menyebabkan perkembangbiakannya jadi lambat. Bayangin aja sih, kita yang makhluk sosial aja kadang kesulitan menemukan pasangan. Padahal ada banyak sekali pilihan yang ada di sekitar kita. Nah, gimana dengan harimau yang hidup soliter? Ketika memasuki musim kawin, mereka harus mencari pasangannya. Masalahnya, apakah ketika bertemu pasangan terus langsung cocok? Belum lagi kalau ada pesaing lain di sekitarnya. Tentu saja, itu jadi masalah lain bagi perkembangbiakan harimau. Makanya, jangan terlalu penyendiri kayak harimau, ntar malah susah jodohnya. Emang mau ikutan terancam punah kayak harimau? Dan entah kenapa, admin selalu yakin tentang adanya seleksi alam. Semua yang ada di bumi ada batasnya. Mulai dari zaman dinosaurus yang akhirnya harus punah. Entah bagaimana caranya, tapi batas waktunya memang sudah habis. Digantikan oleh penghuni lainnya. Begitu pula dengan harimau dan hewan lain yang terancam punah. Sepertinya mereka mulai memasuki batas waktunya. Dan admin juga percaya, meski tanpa campur tangan manusia sekalipun, kalau memang sudah waktunya, maka harimau dan hewan lain juga pasti akan mengalami kepunahan. Entah bagaimana caranya. Apakah karena meteor, bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Ketika Tuhan sudah berkehendak, maka pasti akan terjadi, tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Andai Tuhan berkehendak harimau punah, maka pasti akan punah. Dan andai Tuhan berkehendak agar harimau tetap ada, maka mereka pasti akan bertahan. Lalu apa tugas kita sebagai manusia? Kita hanya harus hidup berdampingan, membantu harimau semampunya. Jika emang bisa membantu dalam urusan perawatan atau bahkan jadi penjaga, maka itu lebih baik. Tapi jika memang tidak mampu, asalkan tidak mengusik mereka saja, itu juga sudah membantu. Setidaknya, kita membiarkan harimau hidup tenang di rumahnya. Populasi harimau di hutan semakin berkurang, dan populasi harimau di penangkaran semakin banyak.
Mungkinkah prediksi yang mengatakan bahwa di tahun 2030 mendatang, harimau hanya bisa ditemukan di kebun binatang dan penangkaran saja memang benar akan terjadi? Entahlah.